Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nuraziza dari kelas 10 AKL 2, dan di sini saya akan menceritakan tentang biodata atau biografi dari Syekh Ali Jaber. Pasti kalian sudah sangat mengenal nih sama Syekh yang paling populer di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Syekh Ali Jaber? Pria kelahiran Madinah atau Arab Saudi ini berkeliling Indonesia demi menyiarkan syariat Islam. Penyampaian dakwahnya yang jelas dan menyejukkan membuat namanya semakin terkenal di tanah air ini. Pemilik nama lengkap Syekh Ali Saleh Muhammad Ali Jaber ini lahir di Madinah tanggal 3 Februari tahun 1976, bertepatan dengan 3 Syawal tahun 1396 Hijriah. Ia adalah anak pertama dari 12 saudara dan menikah dengan Umi Nadia, wanita Indonesia atau asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan dikaruniai seorang anak bernama Hasan. Syekh Ali Jaber mendapatkan pendidikan formal dari Ibtidaiyah hingga aliyah di Madinah. Syekh Ali Jaber sejak kecil telah mendapatkan bimbingan agama dari sang ayah. Ayahnya adalah seorang penceramah agama yang mengharapkan Syekh Ali Jaber sebagai anak pertamanya bisa menjadi seperti dirinya. Syekh Ali Jaber sejak kecil mulai belajar membaca Al-Quran. Ia merasa punya tanggung jawab dan beban atas keinginan ayahnya. Apalagi dia anak pertama yang diharapkan untuk meneruskan perjuangan ayahnya. Oleh karena itu, dalam perjalanan hidupnya, Syekh Ali Jaber menyadari akan kebutuhan sendiri untuk menghafal Al-Quran. Tak heran, pada usia anak-anak, tepatnya usia 10 tahun, Syekh Ali Jaber sudah menghafal 30 juz Al-Quran. Bahkan sejak usia 13 tahun, ia diamanahkan menjadi imam masjid di salah satu masjid di kota Madinah. Setelah lulus sekolah menengah, ia melanjutkan pendidikan khusus pendalaman Al-Quran kepada tokoh dan ulama ternama yang berada di Madinah dan luar Madinah, tepatnya di Arab Saudi. Ia juga rutin mengajar dan berdakwah, khususnya di tempat tinggalnya, yakni masjid tempat ayahnya menyiarkan syariat Islam dan ilmu Al-Quran. Selama di Madinah ini, ia juga aktif sebagai guru hafalan Al-Quran di Masjid Nabawi dan menjadi imam sholat di salah satu masjid kota Madinah. Pada tahun 2008, kala usia dia 32 tahun, Syekh Ali Jaber terbang ke Indonesia. Ia menuju ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang menempatkan tempat tinggal istrinya. Di sini, ia menjadi guru tahfiz hafalan Quran, imam sholat, dan khatib di Masjid Agung Al-Muttaqin Cangkranegara, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ketulusannya dalam berdakwah, ia mendapat penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2011, ia menjadi warga negara Republik Indonesia. Sejak itu, ia rutin mengisi acara Damai Indonesiaku di TV One dan menjadi juri Hafiz Indonesia di RCTI. Untuk menyiarkan Islam lebih efektif dan melahirkan para penghafal Al-Quran di Indonesia, seperti ditulis dalam situsnya, ia mendirikan Yayasan Syekh Ali Jaber berkantor di Jatinegara, Jakarta, dan ia sendiri tinggal di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Karir Syekh Ali Jaber terus mengalir. Dia mulai tampil di berbagai program televisi, bahkan ia juga pernah menjadi aktor dalam film Surga Menanti pada tahun 2016. Kemudian, pada saat ia sedang berceramah pada hari Minggu, tepatnya pada tanggal 13 September tahun 2020, terjadi penusukan yang terjadi pada dirinya. Saat acara baru berlangsung selama 15 menit atau sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia bagian Barat, tiba-tiba ada orang tak kenal menghampiri Syekh Ali Jaber. Tusukan dihujamkan dengan keras dan mengenai bahu kanannya. Saking kerasnya, pisau dapur yang digunakan itu sampai patah. Syekh Ali Jaber pun segera dilarikan para jamaah ke pusat kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Dan setelah itu kondisi
kesehatan Syekh Ali Jaber sudah stabil dan dinyatakan sudah sehat kembali, bahkan sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Beberapa bulan kemudian, Syekh Ali Jaber meninggal dunia pada hari Kamis, tepatnya tanggal 14 Januari tahun 2021, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Jasri, Jakarta. Ketua Yayasan Syekh Ali Jaber yaitu Habib Abdurrahman telah membenarkan tentang adanya hal tersebut. Syekh Ali Jaber meninggal dunia sudah dalam keadaan negatif COVID-19. Oleh karena itu, proses pemakaman akan dilangsungkan tanpa menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Jenazahnya dimakamkan di Lombok sesuai dengan pesan dari Syekh Ali Jaber sebelum ia meninggal dunia. Nah, dari kisah Syekh Ali Jaber tadi, di sini saya belajar bahwa ketika kita disakiti oleh orang lain, kita jangan pernah merasa dendam atau merasa seperti mempunyai rasa tidak enak kepada orang tersebut. Ikhlaskan saja orang tersebut dengan segala kelakuannya. Dan di sini juga saya belajar tentang cara agar tidak mudah menyerah dalam menggapai suatu hal, khususnya adalah keinginan dari orang tua jika itu merupakan kebaikan untuk kita.